Shalom Aleihim, Bisem Yesua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Tugas kami adalah meluruskan. Ya, saya menyampaikan berdasar Alkitab. Ya, kepada saudara-saudaraku, ya, dari penyembah Allah segitiga, penyembah Allah tiga tunggal, ya, maupun saudara-saudaraku mukalab, ya, mukalab, ya, saya adalah meluruskan, ya, saya meluruskan. Bagi yang intern Kristen pasti kebakaran jenggot, karena saya memakai Alkitab. Nah, saudara-saudaraku mukalab, sebaiknya kamu diam saja, diam dengerin, ya, dan kita toleransi, itu yang benar, ya. Saya akan membahas begini, ya, penyembah Allah segitiga, penyembah Allah tiga tunggal atau tritunggal, dan para mukalab paling takut 5 hal kebenaran ini. Nanti judulnya disingkat, ya. 5 kebenaran Alkitab yang ditakuti oleh pendeta segitiga, ya, romo tiga tunggal maupun mukalab, ya. Ada 5 hal yang sangat ditakuti oleh mereka, ya. Kenapa, ya? Kenapa mereka takut, ya? Karena itu menjungkir balikkan keimanan, ya. Ya, menjungkir balikkan keimanan. Ya. Karena itu adalah menjungkir balikkan keimanan mereka, maka mereka sangat takut akan kebenaran Alkitabiah ini, ya. Ya gini, ya. Para penyembah Allah segitiga, faktanya ada nggak sih Allah segitiga itu disembah? Ada. Para penyembah Allah tiga tunggal, Allah Tritunggal, ada nggak? Ada. Ya, mereka itu mengklaim sebagai orang Kristen. Kristen itu syarat mutlaknya penyembah Yesus Kristus sebagai satu-satunya Allah. Jadi penyembah Bapa tidak bisa disebut Kristen. Ya, penyembah Tritunggal tidak bisa disebut Kristen. Penyembah Allah segitiga tidak bisa disebut Kristen. Ini kami meluruskan. Karena Anda ini ngaku-ngaku Kristen, ketika saya luruskan pakai Alkitab, Anda kebakaran jenggot, pasti. Sedangkan para mukalab, ya, sebaiknya toleransi saja, ya. Mengapa mereka takut? Karena menjungkir balikkan keimanan mereka. Nomor 1, Allah itu esa, satu roh, ya. Menurut Maleakhi 2 ayat 15, Markus 12 ayat 29, Yudas 1 ayat 25, Yohanes 5 ayat 44, dan 1 Timotius 2 ayat 5 menulis Allah itu esa pakai E huruf kecil atau esa pakai E huruf besar. Yang memakai E huruf besar kata esa itu ada di Yohanes 5 ayat 44 dan Maleakhi 2 ayat 15. Esa yang memakai E huruf besar artinya Maha Esa. Jadi Allah itu esa, ya. Para penyembah Allah segitiga, ya, itu biasanya romo-romo Tritunggal dari Protestan and the Gang, ya. Dan para penyembah Allah tiga tunggal atau Tritunggal, ya, biasanya romo-romo dari Katolik, ya. Ini fakta loh, ya. Dan para mukalab jungkir balik, ternyata Allah di Alkitab itu esa, bukan tiga tunggal, bukan segitiga, ya. Arti kata esa pakai E huruf kecil maupun esa pakai E huruf besar menurut Maleakhi 2 ayat 10, Galatia 3 ayat 20, Roma 10 ayat 12 maupun Yakobus 2 ayat 19 menulis Allah yang esa itu artinya satu, ya. Para mukalab, para penyembah Allah segitiga dan para penyembah Allah tiga tunggal jungkir balik salto,
mengetahui kebenaran Alkitab bahwa Allah yang esa itu artinya satu, bukan kesatuan atau unitarian, bukan juga keesaan atau oneness. Ya, jungkir balik ya. Kemudian Allah itu roh di dalam Yohanes 4 ayat 24. Tuhan adalah roh, 2 Korintus 3 ayat 17. Para penyembah Allah segitiga, para penyembah Allah tiga tunggal, dan para mukalab gemeteran menerima kenyataan kebenaran Alkitabiah bahwa Allah itu roh, bukan zat, bukan pribadi, bukan hakikat, bukan entitas. Gemeteran, makanya takut dengan hal ini bahwa Allah itu esa, satu, roh, takut. Para penyembah Allah segitiga paling takut dengan kenyataan bahwa Allah itu esa, satu, dan roh. Nomor 2, Allah itu harus punya nama, yaitu Yesus. Yudas 1 ayat 25, Allah yang esa punya nama Yesus Kristus. Tuhan punya nama Yesus Kristus. Juru selamat punya nama Yesus Kristus. Para mukalab, para penyembah Allah segitiga, dan para penyembah Allah tiga tunggal loyo, sebab Allah mereka tidak punya nama. Bapa itu bukan nama, segitiga itu bukan nama, Tritunggal itu bukan nama, Maha Suci Maha Tinggi itu bukan nama. Mereka semua loyo. Ketika ditanya siapa nama Allahmu, hanya orang Kristen sejati Alkitabiah yang bisa menjawab, nama Allah itu Yesus Kristus. Nomor 3, Allah itu harus Alfa dan Omega. Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 21 ayat 6, Wahyu 22 ayat 13. Allah Alfa dan Omega itu adalah Aku, Yesus. Tidak pernah Allah Alfa Omega itu Bapa, itu nggak pernah. Tidak pernah ada Allah Omega itu Tritunggal, nggak pernah ada. Allah Omega itu segitiga, nggak pernah ada. Ya. Alfa artinya yang awal, sebelum segala sesuatu ada, Yesus sudah ada sebagai Allah itu. Kolose 1 ayat 17. Omega artinya yang akhir, tetap disembah di surga. Wahyu 11 ayat 15 dan 17, Wahyu 22 ayat 4 dan 5. Semua mukalab, para penyembah Allah segitiga, para penyembah Allah tiga tunggal, terkencing-kencing mendengar kebenaran Alkitab ini, sebab si Bapa, ya, Allahnya mereka itu baru muncul tahun 30 Masehi. Malahan Allahnya para mukalab baru muncul abad ke-7 Masehi, ya toh. Allah mereka bukan yang awal, juga bukan yang akhir. Boro-boro Allahnya mereka disembah di surga, sebab kenyataannya di surga sama sekali tidak ada Allah mereka itu. Satu-satunya Tuhan Allah di surga adalah Yesus. Wahyu 4 ayat 2, ayat 8, ayat 11. Nomor 4, Allah harus hakim adil hari kiamat. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Yang menentukan kapan hari kiamat adalah Yesus, anak domba itu, bukan Bapa. Ya. Yang menghakimi semua orang ternyata Yesus, anak domba itu, ya. Ini gagal paham Matius 24 ayat 36, ya. Ya, biasalah para pendeta penyembah Allah segitiga, gagal paham itu sudah bagian dari isi otaknya. Isi otaknya itu salah satunya gagal paham. Itu para penyembah Allah segitiga, ya. Para penyembah Allah segitiga, juga para penyembah Allah tiga tunggal, juga para mukalab kebingungan karena Allah mereka sama sekali bukan hakim adil hari kiamat. Ternyata si Bapa tak berdaya, Allah tiga tunggal tak punya kuasa apa-apa. Malahan Allahnya tidak ada peran sama sekali saat penghakiman akhir. Penghakiman akhir, hakim adil hari kiamat itu ternyata Yesus. Allah mereka itu nggak ada peran apa-apa. Mereka gemeteran begitu mendengar
hal ini ya. Nomor 5, Allah itu harus juru selamat. Yudas 1 ayat 25, Lukas 1 ayat 47, dan 1 Timotius 2 ayat 3. Allah juru selamat kita. Mereka para penyembah Allah segitiga, penyembah Allah tiga tunggal, dan para mukalaf pusing 7 keliling karena Allah mereka ternyata bukan juru selamat. Juru selamatnya itu cuman putra. Ya, bahkan Allah mereka tidak bisa menjamin selamat. Ya saudara-saudara ya. Ya, itu 5 hal ya. Salum Pendeta HTD itu 5 hal yang paling ditakuti ya. Para mukalaf, para pendeta penyembah Allah segitiga, dan aliran-aliran para romo penyembah Allah Tritunggal. Paling takut 5 hal ini. Kepada pendeta penyembah Allah segitiga maupun romo penyembah Tritunggal, kan Anda ngaku-ngaku Kristen, ya, ngaku-ngaku percaya Yesus, ya toh. Anda kebakaran jenggot ketika kebenaran ini dinyatakan, ya nggak boleh marah. Ini ayat Alkitab, Anda nggak bisa bantah. Justru Anda harus terima kasih pada HTD nih. Ya, HTD ini menyatakan kebenaran, kasihan umatmu, para romo, para pendeta, umatmu kasihan. Karena kalian beri penyesatan. Saya ulang, kalian memberi penyesatan. 100%. Siapa para pendeta, para romo bisa bantah, silahkan hubungin HTD. Ya toh? Karena semua ini kebenaran Alkitab. Kepada para mukalaf, karena Anda memang di luar kekristenan, diam aja udah. Nggak usah sok menghakimi. Allahnya orang Kristen ada 3, itu bukan Allah kami. Itu bukan Allahnya orang Kristen, itu Allahnya para Tritunggal, para Allah segitiga itu. Ya Allah kok, ya dan lain sebagainya. Kalau Allahnya orang Kristen itu satu roh maha hadir, punya nama Yesus Kristus. Ya, dari awal sampai akhir, Alfa Omega, dan Hakim Adil hari kiamat juga bisa juga sebagai juru selamat. Ya, kita beda Allah ya para mukalaf ya. Kita beda Allah, beda Tuhan, beda Rasul, beda Nabi, beda surga, beda cara masuk surga. Diam aja udah, toleransi itu paling benar. Daripada Anda nanti mengcounter kepada HTD, tak counter balik, ya toh, jungkir balik kalian para mukalaf ya. Mendingan toleransi, udah diam toleransi. Ya, itu paling benar. Makanya 5 hal ini paling ditakuti. Mukalaf juga takut, pendeta Tritunggal, pendeta penyembah Allah segitiga juga takut, para romo-romo penyembah Allah Tritunggal juga takut. Ini fakta. Memang benar romo itu penyembah Allah Tritunggal. Memang benar pendeta itu penyembah Allah segitiga. Ini fakta. Lalu saya menyampaikan kebenaran Alkitabiah. Ya, mestinya apa? Terima kasih sama HTD. Mestinya terima kasih. Ya, sekian banyak pendeta, hanya HTD yang bisa menjelaskan seperti ini. Ternyata Yesus itu Allah itu sudah sebelum segala abad ya. Betul lah, Bapa itu baru muncul tahun 30 kok. Kamu sembah-sembah sebagai Allah. Bapa tidak pernah disembah sebagai Allah. Hayo para pendeta, para romo, Bapa tidak pernah disembah sebagai Allah. Kan hadiahku 5 miliar. Ya, nggak pernah ada yang bisa jawab. Bapamu itu tidak ada di surga. Hadiah 5 miliar lagi nggak bisa dijawab oleh para pendeta, para romo. Karena penjelasan saya ini berdasar Alkitab, maka para pendeta, para romo kebakaran jenggot. Ya. Ya, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Kepada para mukalaf toleransi saja, ya. Tidak usah menghakimi, ya. Tidak usah menghakimi Kristen Allahnya ada 3 Kristen. Ya, enggak itu. Kami orang Kristen sejati, Alkitabiah, penyembah Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Anda nggak bisa bantah. Biar jungkir balik salto, ya, Anda tidak akan bisa bantah kebenaran Alkitabiah. Kristen sejati, ya, murni konsekuen Alkitabiah, penyembah Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Anda tidak pernah akan bisa bantah siapapun, para mukalaf, para romo, para pendeta tidak akan pernah bisa bantah. Ya, sebab ini kebenaran Alkitabiah, ya. Saya hanya menyampaikan kebenaran Alkitabiah. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.